Sebelum kita akhiri, Abang menyampaikan yang kedua ya, keutamaan menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Apa untungnya, gitu kan? Apa manfaatnya? Yang kedua adalah lebih berhak menjadi pimpinan. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu lebih berhak menjadi pimpinan. Ini dasarnya masih dari hadis riwayat Tirmidzi. Suatu hari Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, mengutus utusan ke suatu tempat untuk berdakwah. Yang utusan itu terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasul ingin memilih pemimpin di antara mereka. Kemudian bertanya kepada yang hadir di situ, berapa surat yang kalian hafal? Hei pulan, itu ditanya satu persatu ya. Nah pas ada orang yang masih muda, dia jawab, saya sudah menghafal surat ini, dan sudah menghafal surat Al-Baqarah. Kata Rasul, hafal surat Al-Baqarah? Kan surat Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz ya setaranya. Jadi memang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Maka Rasul, kamu hafal surat Al-Baqarah? Iya, saya hafal, katanya. Kalau begitu, pergilah kalian dan dia menjadi pimpinan. Nah, kemudian di antara rombongan itu ada orang yang paling terhormat. Dia istilahnya berbisik-bisik mungkin ya. Saya juga, kenapa saya gak hafal Quran, menghafalkan surat Al-Baqarah? Saya mah takut kalau menghafal surat Al-Baqarah tidak bisa mengamalkan. Kata yang paling tua ya, ngobrol di belakang. Kemungkinan dia ingin jadi pimpinannya. Tapi nggak kepilih karena ternyata yang hafal surat Al-Baqarah yang lebih muda gitu. Maka Rasulullah bersabda, ta'allamul Qur'ana waqra'uhu fa inna masalal Qur'an liman ta'allamahu fa qara'ahu wa qama bihi kama salihi robin mahsyuwi miska yafuhu rihuhu fi kulli makan wa masalu man ta'allamahu fayarkudu fahuwa fi jawfihi kama salihi robin wuki ala miskin. Jadi kata Rasul, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, karena perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya dan membacanya dan mengamalkannya kama sali jirobin mahsyuwin miskan, seperti bekal. Kita sedang mau perjalanan nih, ada bekal. Dulu isinya itu adalah minyak wangi yang namanya minyak miski atau kasturi ya. Dan kalau orang bawa minyak wangi pasti gimana? Harum kan? Jadi harum kemana-mana. Beda kalau misalnya orang yang nggak gosok gigi, tuluy makan pete. Kemudian sholat berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi. Nyingkir yang sebelah. Nah beda yang pakai minyak wangi kan, kalau lewat aja pasti harum gitu. Makanya Rasul itu selalu harum. Nah orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya itu seperti itu. Kalau dia melaksanakan harum. Dan kata Rasul, wa masalu man ta'allama fayarkudu, kalau dia mempelajari Al-Quran kemudian tidur. Jadi orang yang hafal Al-Quran tidur. Bukan berarti yang hafal harus tidur, bukan ya. Tapi ini menunjukkan keutamaan. Wa huwa fi jawfihi kama sali jirobin wuki ala miskin. Jadi seperti bekal yang dia tersambung dengan minyak wangi. Jadi tidurnya pun wangi. Orang yang menghafal Al-Quran itu adalah salah satu keutamaan nomor 2 ya, menghafal Al-Quran. Sehingga ke depan kalau kita mau pilih presiden, pilih pemimpin, harusnya tes tes kompetensinya presiden harus tes hafalan Quran ya, harusnya mah. Jadi siapa yang paling hafal Quran, yang paling sesuai tingkah lakunya dengan Al-Quran, dialah yang harusnya dijadikan pemimpin. Itu Rasul begitu, memilih pemimpin itu. Bukan karena banyak uang, bukan karena politik. Kan sekarang mungkin kalau dipilihnya dengan kriteria Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, bakal dipilih gak pemimpin yang korupsi? Gak mungkin ya, karena yang korupsi makan bau ya, bau kemana-mana, bawa kotoran gitu. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2876. Menurut Tirmidzi hadis ini hasan. Kalau hasan itu apa? Baik ya, itu derajatnya memang di bawah sahih, tetapi hasan lebih tinggi daripada dhaif ya, daripada dhaif. Jadi dia masih bisa dipercaya gitu, bisa dijadikan acuan. Itu keutamaan yang kedua, sehingga sebenarnya tidak hanya milih pemimpin ya, milih suami juga kan begitu, milih istri juga bisa kan begitu. Itu salah satu kriteria yang bisa dijadikan ukuran. Jadi kalau pas datang ke rumah yang menghitbah, kholipat ke rumah misalnya, yang nanya itu kan orang tuanya,
Kalau dia paham, udah hafal berapa surat kan gitu. Wah, saya udah hafal 1 surat Al-Ikhlas katanya. Kan ada kan yang mahar bacaan Quran? Ada. Itu istri yang sangat solehah gitu. Artinya dia kalau uang misalnya mas kawin ya, mahar dengan uang misalnya 1 kintal emas. Itu bisa habis ya kalau dibuang-buang gitu, dihambur-hamburin. Tapi kalau ilmu, pengetahuan, karakter, akhlak itu gak akan habis-habis. Itu akan membawa kebahagiaan. Itu diantara keutamaan yang kedua membaca Al-Quran.